Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang listrik ya. Anak-anak, pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang rangkaian sederhana listrik. Nah, kita sekarang akan belajar tentang pembangkit listrik. Anak-anak, muatan listrik dikenal ada dua atau dibedakan menjadi dua macam, yaitu bermuatan positif atau yang disebut proton, sedangkan muatan listrik negatif disebut elektron. Nah, untuk itu dibedakan ya, benda-benda yang bermuatan listrik itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah benda yang bermuatan listrik positif. Nah, ini dikatakan benda tersebut bermuatan positif jika memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Sedangkan benda bermuatan negatif itu jika memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Nah, sedangkan yang ketiga adalah benda netral. Nah, benda netral ini memiliki muatan proton dan elektron yang sama besar. Pada pembangkit listrik, ya, energi listrik itu dalam jumlah besar dihasilkan oleh generator listrik. Nah, anak-anak, generator listrik pada pembangkit listrik itu dapat digerakkan oleh beberapa tenaga, ya, antara lain oleh tenaga air, ya, tenaga uap, tenaga angin, tenaga panas bumi atau disebut geotermal, juga tenaga nuklir, serta tenaga diesel. Ya, ini yang digunakan di dalam beberapa macam pembangkit listrik. Nah, kita akan lihat ya nanti macam-macam pembangkit listrik. Yang pertama kita lihat adalah pembangkit listrik tenaga air. Biasanya kalian sudah hafal ya, disingkat dengan PLTA. Nah, ini kalau kamu lihat ini bendungan ya. Kalau kamu perhatikan ya, di bendungan ya, ini ada aliran air ya. Ini aliran airnya khusus ya. Ini untuk menggerakkan turbin ya. Nah, tentu saja nggak kelihatan ya karena ketutupan dengan derasnya air ini ya. Nah, kita lihat selanjutnya nanti ya bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air ini. Sebelumnya kita akan kenal lagi pembangkit listrik yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini menggunakan mesin diesel ya. Ini dalam jumlah yang besar-besar karena untuk menghasilkan listrik yang besar. Nah, selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau sering disebut PLTU ya. Nah, pada PLTU ini tenaga yang digunakan untuk menggerakkan generator ya atau turbin pada generator itu merupakan tenaga uap yang berasal dari apa? Ya, air tampungan yang ditampung dalam ketel besar atau disebut juga boiler ya. Itu dipanaskan dengan bahan bakar, misalnya saja batu bara ya. Itu untuk menguapkan air yang nanti akan disalurkan ya untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Begitu pula ini juga terjadi pada pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir ini sumber panasnya ini juga sama dengan di PLTU tadi ya, dengan menggunakan uap tadi ya. Sumber panasnya itu diambil dari uranium ya sebagai bahan dasar nuklir ya untuk menghasilkan sumber panasnya untuk memanaskan dan menghasilkan uap tadi yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator. Nah, selanjutnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP atau pembangkit listrik
tenaga geotermal ya. Ini juga sama ya. Jadi panas bumi itu dimanfaatkan sebagai sumber panasnya ya, yang menghasilkan uap ya. Uap panas yang dari dalam perut bumi ini dari kawah gunung berapi begitu ya. Itu menghasilkan panas ya, atau uap panas yang disalurkan dan digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini banyak sekali ya Kak, seperti kincir angin begini ya. Nah, ini tenaga angin ini menggerakkan kincir-kincir angin ini yang dihubungkan ke turbinnya ya, yang akan menggerakkan nanti bagian dari generator ya, baik di rotornya pada generator. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, atau ada juga yang menyebut PLTM gitu ya, tenaga matahari gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya, kalau dalam ukuran kecil mungkin di sekitar kalian ada tuh, biasanya dipasang surya sel atau fotosel gitu sama ya, di atas genteng gitu ya, untuk mungkin alat pemanas ya, yang menghasilkan listrik, yang untuk memanaskan tampungan air. Itu mungkin di antara kalian di rumahnya ada yang memasang. Tetapi kalau untuk jumlah besar, tentu saja memerlukan banyak sekali sel-sel foto. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang ya, bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Anak-anak, kita lihat dulu pada PLTA ya. Pada PLTA itu terjadi perubahan energi, yaitu dari energi potensial gravitasi menjadi energi gerak dan energi listrik. Energi potensial gravitasi ini dimiliki oleh air ya, yang dalam tampungan, misalnya di bendungan atau sungai dan sebagainya ya, dan akan berubah menjadi energi gerak yang menggerakkan turbin pada generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Nah, ini ya, kalau kalian perhatikan ini ya, ini waduk ya, atau di bendungan begitu ya. Kemudian ini dialirkan ya, ini pakai pintu air begitu ya, khusus ya, ini dialirkan menuju ke sini, dan ini bagian generatornya, ini memutar turbinnya ya, dan ini air yang keluar ya dari aliran di sini tadi ya, itu berlanjut begitu terus ya. Nah, ini pada proses proses pada PLTA ya, untuk menghasilkan listrik. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini tadi, ini bagian secara khususnya ya, bahwa di sini kita lihat ini adalah bagian di sini, ini merupakan tandon atau kumpulan air ya, sebagai tandonnya ya. Ini tempat untuk menampung air, biasanya di bendung dan sebagainya tadi, seperti kalian lihat pada penampilan yang pertama tadi. Nah, ini air akan masuk melalui pintu khusus ini ya, masuk di sini ya. Ini masuk melalui sini ya, dan ini merupakan ini untuk mengalirkan dan mengerahkan air ke turbin untuk mendapatkan tekanan hidrostatik ya. Nah, di sini ada kerannya ya, ini agak samar-samar ya, ada kerannya. Ini kalau dibuka akan masuk. Nah, ini lubang ini juga memberikan tekanan ya, tekanan udara masuk ke sana yang memperbesar dari tekanan hidrostatis tadi. Nah, kemudian berlanjut ya, di sini kamu perhatikan ya, ini ada seperti keran gitu ya. Ini untuk apa? Untuk pengatur turbin, ini turbinnya. Nah, sedangkan yang bagian turbin ini akan berputar nanti ya, kita nanti akan lihat ya bagiannya seperti apa, kenapa bisa berputar. Dan ini adalah merupakan bagian generatornya ya, yang menghasilkan listrik, kemudian disalurkan ke sini oleh transformer ya. Nah, di sini nanti disimpan
menjadi tenaga listrik dan dialirkan ke konsumen. Nah, ini adalah bagian dari generator di sini nih ya. Kamu lihat, ini kipas turbin, ini yang digerakkan oleh air ya, air masuk ya melalui lubang-lubang ini bagian di sini nih ya, memutar ini dan ini memutar poros turbin ini ya, memutar poros turbin. Nah, di ujungnya itu dipasang rotor. Nah, rotor ini yang ikut berputar, berputarnya karena digerakkan oleh kipas dari turbin ini melalui poros ini dan memutar rotor ini yang menghasilkan medan elektromagnet ya, yang kemudian ditangkap oleh stator dan menghasilkan energi listrik yang nanti akan disalurkan ke ke distribusi atau didistribusikan melalui gardu-gardu listrik ya. Nanti kita akan tahu seperti apa penyaluran daripada energi listrik ini. Nah, saluran energi listrik dari pembangkit listrik ke pemakai. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tadi ya, tadi yang sudah dari yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya tadi kita lihat dari hasil listrik yang dihasilkan oleh generator ya. Ini adalah keterangan gambarnya ya. Ini generatornya ya. Ini menghasilkan listrik yang ditampung di gardu induk. Nah, ini untuk menyimpan energi listrik dari gardu induk, lalu dilanjutkan ya, dilanjutkan melalui instalasi ini ya, instalasi. Nah, kemudian masuk ke dalam, nah ini masih gardu induk juga ya, gardu induk juga. Nah, terus ini ada gardu hubung. Ya, ini akan menghubungkan ke mana? Ke gardu distribusi ya. Gardu distribusi itu yang nanti menyalurkan langsung ke pemakai listrik atau ke konsumen listrik. Nah, di sini ada keterangan ya. Ini disingkat TT ya, itu jaringan tegangan tinggi, ini masih tinggi sekali. Kemudian nanti diturunkan di sini ya. Karena di sini dinaikkan menggunakan trafo ya atau transformator. Nah, kemudian disimpan, kemudian ketika masuk gardu yang ini kemudian diturunkan ya, maka menjadi tegangan menengah. Nah, langsung masuk ke gardu hubung, dari gardu hubung nanti akan dipecah lagi ke gardu distribusi, nanti diturunkan lagi ini ya, diturunkan lagi menggunakan alat untuk penurun tegangan listrik ya, atau trafo. Nanti kita akan tahu ya seperti apa itu trafo. Nah, kalau ini juga dihubungkan ke pengguna listrik yang besar ya, dalam jumlah besar ya, seperti pabrik-pabrik atau tempat-tempat industri dan sebagainya. Nah, kalau yang ini adalah rumahan ya, seperti rumah kita begitu ya, itu saluran listriknya sudah rendah sekali atau diturunkan lagi. Oke, selanjutnya ini kita juga lihat ini ya. Jadi sistem penyaluran listrik tadi sudah hampir sama ini ya. Ini dari pembangkit listrik yang digerakkan oleh tenaga angin, oleh uap, panas bumi dan sebagainya ya, oleh PLTA, PLTP, PLTG, PLTU ya, dan sebagainya. Sama ini ya, jalur-jalurnya hampir sama ya. Terus nah, sistem distribusi listrik sama saja dengan penyaluran listrik ya. Ya, ini jadi pembangkit listrik ya, dari tegangan ini masuk ke gardunya, lalu melalui salur jaringan transmisi ya, dilanjutkan ke konsumen ya, seperti tadi ada konsumen yang komersial itu seperti pabrik dan sebagainya, dan konsumen perumahan. Sama saja kalau kalian melihat skema seperti ini, sama dari tayangan yang pertama tadi ya, dari sini ya, ini sama ya, jadi jalur-jalurnya hampir sama saja ya. Oke, nah tegangan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah kita itu diturunkan ya
pada umumnya itu menjadi tegangannya menjadi 110 sampai dengan 220 volt. Makanya coba kalau kamu lihat di rumah kalian itu biasanya alat-alat elektronik itu juga ada tulisannya ini ya. Jadi bisa dinyalakan pada posisi tegangannya sekian ya. Kalau tegangannya di atas ini maka alat elektronik di rumah pun juga akan rusak ya. Sehingga kamu juga bisa sebagai pengetahuan yang bisa untuk melihat ini alat ini boleh saya nyalakan tidak di arus tegangan ini ya. Nah, seperti tadi yang Bapak katakan bahwa untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik itu digunakan alat yang namanya transformator atau orang menyebutnya biasanya trafo gitu ya secara singkatnya. Nah, ini gunanya adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, trafo ini dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah trafo step up ya, ini disebut trafo step up itu adalah trafo yang berguna untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan yang kedua adalah trafo step down ya. Trafo step down itu transformator atau trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Demikian ya anak-anak. Ini kalau kamu lihat, oh ya ini gambarnya ya, ini gambar trafo. Dan ini kalau nanti kamu temui di tentang pengetahuan listrik atau di jalan listrik, ini ada tanda seperti ini adalah simbol transformator. Nah, demikiannya ya anak-anak untuk penjelasan hari ini tentang pembangkit listrik. Ya, sekian. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana usaha-usaha dan juga bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga surya pada pertemuan yang akan datang, juga bagaimana cara untuk menghemat energi listrik. Demikianlah anak-anak. Ya, sekian, terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.